gini, saya itu kebetulan lahir dari seorang ayah yang kebetulan adalah pengacara litigasi yang cukup senior. Ayah saya itu dulu berkarir di eranya zamannya Bang Buyung sama Pak Yap Tiam Hin, di awal era pembentukannya LBH. Nah, dari kecil itu saya memang melihat bahwa sepak terjangnya Bapak itu begitu kuat, begitu tinggi dedikasinya terhadap suatu pekerjaan. Nah, dari kecil saya itu seringkali diajak oleh ayah saya tuh untuk datang menemani dia untuk memberikan moral support kepada klien-kliennya. Klien-klien ini tuh terdiri dari mulai pedagang di pasar Tanah Abang, dari mulai petani, kemudian pengusaha, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Di sela-sela waktunya beliau yang begitu sibuk, beliau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kliennya untuk bertukar pikiran, untuk mendengarkan keluh kesahnya. Dan saya di dalam pertemuan-pertemuan itu saya selalu perhatikan, walaupun ketika saya masih kecil saya selalu perhatikan bahwa ternyata masih banyak masyarakat umum yang begitu awam dan tidak tahu hak-haknya yang harus dibela dan harus dijaga. Nah, disitulah saya merasa bahwa kayaknya kok dunia ini cukup menarik dan cukup penting ya untuk saya tekuni. Jadi saya mencoba mencari kira-kira, walaupun saya tetap ingin di dunia hukum, saya merasa bahwa kayaknya dunia litigasi bukan yang tepat buat saya. Kemudian saya mencari tahu lebih lanjut tentang corporate lawyer. Disitulah saya mulai tertarik, wah ini cukup menarik, tetap dalam ranah hukum, tapi bukan sebagai lawyer litigasi. Dalam menjadi corporate lawyer, saya itu selalu berpegang teguh dalam beberapa prinsip yang paling tidak saya jalani sendiri. Satu, saya selalu merasa bahwa kita sebagai seorang corporate lawyer itu kita harus berusaha untuk kreatif dan inovatif. Kita nggak bisa berpikiran dengan kacamata kuda bahwa kalau suatu peraturan itu belum ada, lantas klien tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita harus tahu dari awal itu sebenarnya kalau ketika kita berhadapan dengan klien, rencana dan maksud end goal-nya dia tuh apa sih dalam suatu transaksi. Kita nggak bisa serta-merta hanya ngikutin saya mau A, kemudian kita harus melakukan A. Kadang-kadang tidak seperti itu dalam prakteknya. Kadang-kadang peraturannya nggak ada, peraturannya belum up to date, sehingga kita harus berpikir gimana sih kita memberikan satu solusi yang kreatif dan inovatif sehingga klien tetap berhasil mencapai end goal-nya dia tanpa harus melanggar ketentuan hukum. Dan kita juga nggak bisa kan bilang ke klien bilang bahwa peraturannya belum ada, sorry to say kita nggak bisa jalanin keinginan Anda. Kita nggak bisa seperti itu. Nah, makanya saya merasa bahwa being a corporate lawyer, we need to be creative and innovative. Itu yang paling penting. Terus kedua, saya merasa bahwa dalam saya menjalankan profesi saya, kita itu harus mengerti bisnisnya klien. Karena kalau misalnya kita mau memberikan satu advice hukum, kita nggak ngerti bisnisnya klien kita itu sendiri, kita nggak bisa tahu apa-apa. Kita nggak bisa cuman berpikir bahwa hukumnya seperti A, terus kemudian kita jalanin begitu aja. Jadi mau nggak mau kita juga harus berusaha untuk mengerti bisnis dari klien tersebut. Saya selalu menempatkan posisi saya itu kalau dalam memberikan advice kepada klien, saya selalu berusaha maunya jadi seperti rekan tukar pikiran atau partner dari klien tersebut. Sehingga saya bisa mengetahui, bisnisnya itu seperti ini, targetnya itu seperti ini. Saya nggak mau cuma hanya menjadi pembisik, pembaca peraturan yang klien cukup tahu, tanpa mengerti bisnisnya itu sendiri seperti apa. Ya, dari situlah saya bisa berpikir, kalau tujuannya seperti ini dan bisnisnya kebiasaannya adalah seperti ini, maka advice apa sih yang harus kita kasih dan mencari solusi ketika klien menghadapi suatu permasalahan. Itulah. Saya berkarir menjadi corporate lawyer lebih dari 16 tahun. Sering sekali saya menghadapi satu klien itu yang mereka sudah punya satu rencana bisnis, mereka punya satu rencana transaksi, mereka ingin A, ingin B, tapi di kemudian hari ternyata seperti saya bilang tadi, peraturannya nggak ada. Beberapa dari klien itu berpikir bahwa ya udah, tapi si A bisa, si B bisa gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Kita mau menjadi satu lawyer yang juga bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada klien kita. Sehingga ketika mereka menghadapi suatu permasalahan, tujuan akhir dari kita adalah jangan sampai klien ini mendapati permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga kita berpikir bahwa kalaupun memang itu tidak mungkin kita jalankan, ya kita harus sampaikan apa adanya. Sebagaimana saya bilang sebelumnya, filosofi saya adalah saya selalu berusaha untuk menjadi rekan diskusi dari klien kita.
Jadi kita nggak mau hanya menjadi seorang lawyer yang hanya untuk menyampaikan informasi begitu aja tanpa memberikan satu advice yang solutif buat klien. Nah, dalam prosesnya tentu tidak mudah. Kita harus benar-benar mengerti bagaimana klien tersebut, karena seringkali ketika kita berhadapan dengan berbagai bentuk klien, ada yang merasa tersinggung ketika kita mencari tahu terlalu dalam, ketika kita bertanya bahkan mereka merasa bahwa if you don't know the answer, dan ngapain kita datang ke lo gitu ya. Nah, kita merasa bahwa disitulah poin pentingnya kita untuk menjadi rekan diskusi dari partner. Kita cari solusi yang paling tepat. Kalaupun memang itu tidak mungkin, kita katakan tujuan akhir dari kita adalah memberikan yang terbaik dari klien untuk melindungi dia dari segala permasalahan hukum, tapi tetap juga harus visible secara komersial. Itu yang paling penting. Saya sih cukup fleksibel terhadap lawyer-lawyer kita di sini. Pada prinsipnya leadership yang kita perlu tunjukkan adalah bagaimana kita menjalani keseharian kita sebagai corporate lawyer dimanapun kita berada. Dulu saya pernah punya satu perkataan yang cukup menarik dari mantan bos saya dulu. Beliau berkata adalah, once you become a lawyer, you basically married to the job. Jadi kalau pada saat itu saya selalu berprinsip bahwa dimanapun saya berada, dimanapun jam berapapun, saya selalu harus ready untuk membantu kepentingan klien. Nah, itu yang saya terapkan di sini. Jadi saya kadang-kadang tidak terlalu memikirkan di mana posisi lawyer saya. Mereka mau berada di cafe, mereka mau berada di rumah. Yang penting you're easy to reach, klien terpenuhi semua concernnya, mereka bisa reachable, dan itu udah cukup buat saya. Tapi bekerja dengan milenial itu lebih mudah Pak ketimbang dengan yang lebih mungkin senior. Ya tentunya nggak mudah juga ya, karena ya saya juga nggak tua-tua amat, jadi maksudnya masih bisa adapt lah ya. Jadi saya merasa bahwa itu sebenarnya suatu tantangan, karena kita nggak bisa terlalu kaku. Dunia lawyer sebenarnya dunia yang kaku, tapi di era yang seperti ini kayaknya kita harus ngikutin flow-nya deh, seperti apa gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus understand, karena millennials ini tidak melulu hanya it's all about money, tapi mereka harus mengerti purpose-nya, mereka butuh flexibility, itu yang kita kedepankan. Salah satu prinsip mendasar dari Asgaf Kawularan Associates adalah sensible billing policy. Nah, di masa-masa pandemi COVID seperti ini, di mana semua hampir sebagian besar bidang usaha, termasuk klien-klien kami, begitu berat dalam menghadapi pandemi ini, terutama khususnya masalah finansial, kami juga harus mengerti keadaan tersebut. Sehingga inilah sebenarnya prinsip ini pada saat ini harus kita tegakkan. Yes. Saya percaya bahwa hubungan baik antara kami dengan klien itu adalah investasi yang tidak ternilai. Sehingga kami berharap bahwa Asgaf Kawularan Associates dapat tumbuh berkembang dengan klien kami setelah masa pandemi ini semua selesai. Satu yang paling penting, seorang lawyer muda yang paling penting adalah experience. Karena pengetahuan apa yang kita dapat ketika kuliah tersebut itu tidak seberapa dibanding experience yang kita punya. Dan yang paling penting adalah kita harus up to date. Up to date bukan tidak hanya dengan peraturan, bukan tidak hanya dengan ketentuan yang berlaku, tapi harus up to date dengan keadaan bisnis pada saat-saat ini. Karena inovasi yang terjadi di dunia transaksi dan dunia corporate lawyer itu begitu cepat, transaksi bisnis begitu cepat. Nah, sehingga kalau seorang lawyer muda dia tidak bisa mengikuti kecepatnya perkembangan bisnis tersebut, apalagi dengan keabsenan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sulit. Dan saya paling penting selalu saya sampaikan kepada corporate lawyer, carilah experience sebanyak-banyak, carilah pengetahuan itu sebanyak-banyaknya. Jangan pernah mementingkan gaji ataupun honor yang didapat di awal. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan experience yang kalian dapatkan. Itu yang paling penting. Oke, saya sih sebenarnya kalau di kala-kala senggang tentu prioritas saya adalah selalu keluarga. Tapi saya juga tidak pernah melupakan hubungan baik saya dengan klien, karena memang sering sekali klien itu yang sudah lama dealing dengan saya, baik dari dulu sampai dengan sekarang, itu ujung-ujungnya biasanya menjadi sahabat saya. Jadi sehingga saya sering kali mencoba untuk menghabiskan waktu dengan mereka, keep in touch, terus mengembangkan diri saya juga secara pribadi, dan tentunya berolahraga.
Itu paling penting. Nah, ini cukup menarik. Kalau olahraga di saat semua orang sebenarnya lagi heboh dengan sepeda, dengan goes, justru saya tetap stick untuk bermain sepatu roda. Nah, kenapa sepatu roda? Sepatu roda sebenarnya sesuatu hal yang tidak common. Apalagi mungkin orang bisa bilang lo terlalu tua untuk main sepatu roda gitu, atau nggak cocok sama profesi lo. Tapi at the end ini kan me time. Kita mau cari sesuatu yang buat kita happy, buat kita fun. Dan terus terang sepatu roda itu membuat saya happy. Ya, itu saya tidak perlu memikirkan apapun, saya bisa bermain tidak harus beramai-ramai, apalagi di masa pandemi seperti ini jalan sendiri pun aman gitu ya. Dan kenapa saya suka dengan sepatu roda juga karena komunitasnya didominasi oleh kaum muda. Jadi saya merasa selalu muda terus. Kalau yang main sepeda kan rata-rata usianya hampir sama ya. Kalau main sepatu roda itu biasanya pasti jauh di bawah saya. Jadi saya akan selalu merasa lebih muda terus gitu. Keluarga itu buat saya begitu penting. Itu main support system saya. Saya tinggal di satu lingkup yang masih dipenuhi dengan keluarga saya. Ayah saya, kakak-kakak saya semua kebetulan within the same area. Jadi kita selalu punya kebiasaan setiap weekend itu kita selalu menyempatkan untuk selalu kumpul, kita makan bareng dari mulai breakfast sampai dengan makan siang, sore biasanya baru kita memisahkan diri masing-masing. Dan itu buat saya dalam segala permasalahan, dalam segala apapun, keluarga itu adalah hal yang paling penting buat saya. Obsesi saya pribadi, terus terang saya mau menjadi seorang lawyer yang memberikan dedikasi begitu tinggi. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Walaupun saya bergerak di bidang corporate lawyer, bukan berarti kepentingan usaha dari masing-masing masyarakat itu tidak perlu terlindungi. Dan saya tidak mau mereka di kemudian hari tertipu atau melanggar suatu ketentuan yang sebenarnya mereka tidak sadari. Itu yang paling penting buat saya. Sedangkan untuk Assegaf KW Larang sendiri, saya berharap bahwa Assegaf KW Larang Associate ini menjadi kendaraan saya untuk mencapai cita-cita saya sebagai seorang lawyer yang berdedikasi tinggi dan memberikan edukasi bagi seluruh masyarakat.